Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Sehat-sehat semuanya. Amin. Oke, langsung saja kita pada pertemuan pertama ini akan membahas materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang ada pembilang dan penyebutnya. Pecahan biasa berbentuk A per B, di mana A pembilang dan B adalah penyebut. Contoh pecahan biasa 3 per 4, 2 per 5, 1 per 3, dan lain-lain sebagainya ya. Sedangkan bilangan pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Pecahan campuran berbentuk CD per B. Nah, contohnya yaitu 1, 1 per 2, 2, 1 per 4, 3, 3 per 5, dan lain-lain. Bisa juga pecahan campuran ini angka di depannya itu negatif. Jadi misal min 1, 1 per 2 atau min 2, 1 per 4. Nah, itu termasuk dalam pecahan campuran. Selanjutnya, pecahan yang terletak di antara dua pecahan. Nah, langkah-langkah untuk menentukan pecahan yang ada di antara dua pecahan yaitu samakan penyebutnya dengan KPK sehingga terlihat jelas bahwa terdapat pecahan di antara dua pecahan yang sudah diketahui. Contoh soal, tentukan sebuah pecahan yang terletak di antara 2 per 8 dan 3 per 4. Penyelesaian, kita samakan dulu nih penyebut dari 2 per 8 dan 3 per 4. Nah, yang akan kita ubah di sini adalah yang pecahan pertama 2 per 8 kita ubah agar menjadi 4 penyebutnya. Jadi 2 per 8 ini dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 per 8 dibagi 2 sama dengan hasilnya 1 per 4. Nah, 1 per 4 ini penyebutnya sudah sama dengan pecahan yang kedua yaitu 3 per 4. Nah, sudah jelas nih dari sini pecahan yang ada di antara keduanya yaitu 2 per 4, ya kan? Jadi pecahan di antara 2 per 8 dan 3 per 4 adalah 2 per 4. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, tentukan, ini bukan sebuah ya, tentukan pecahan yang terletak di antara 1, 1 per 3 dan 1 per 2. Penyelesaian 1, 1 per 3 sama dengan, kita ubah dulu, 1 dikali 3 ditambah 1 per 3 sama dengan 4 per 3. Nah, sudah sama bentuknya dengan 1 per 2. Sekarang kita samakan penyebutnya dengan 4 per 3 dikalikan 2 dan 1 per 2 dikalikan 3. Maka 4 dikali 2 per 3 dikali 2 sama dengan 8 per 6. Sedangkan yang 1 per 2 dikalikan 3 yaitu 1 dikali 3 per 2 dikali 3 sama dengan 3 per 6. Berarti pecahan yang terletak antara 8 per 6 dan 3 per 6 yaitu 7 per 6, 6 per 6, 5 per 6, dan 4 per 6. Jadi, pecahan yang terletak antara 1, 1 per 3 dan 1 per 2 adalah 7 per 6, 6 per 6, 5 per 6, dan 4 per 6. Nah, dari sini dapat dipahami ya materinya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan hubungi ibu ya. Bisa langsung hubungin ibu jika ingin bertanya. Oke, selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan berikut. Nah, agar dapat menambah
pemahaman kalian tentang materi yang tadi ya. Semoga bermanfaat materi dari Ibu kali ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu. Masih pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama itu tentang pecahan biasa dan pecahan campuran, terus menentukan pecahan di antara dua pecahan. Sekarang pada pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Baik, langsung saja ya. Pecahan biasa dapat diubah ke pecahan campuran dengan cara ini kan, A per B merupakan pecahan biasa dan akan kita ubah menjadi C D per B, yaitu pecahan campuran. Dengan C sama dengan A dibagi B dan D sisa pembagian dari A dan dari A dibagi B. Oke, contoh soal ya. Ubah pecahan biasa berikut ke pecahan campuran. Yang nomor 1 11 per 2, nomor 2 21 per 4. Nah, lihat penyelesaian berikut ini. Nomor 1 11 per 2 sama dengan, ikutin yang cara tadi, C sama dengan A dibagi B. Jadi 11 dibagi 2 sama dengan 5. Karena 5 kan 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, jadi 11 dikurang 10 tersisa 1. Maka pecahan campurannya yaitu 5 1 per 2. Oke, yang nomor 2 21 per 4 sama dengan 21 dibagi 4 sama dengan 5. Dimana 5 dikali 4 yaitu 20. Nah, 21 dikurang 20 sisanya 1. Jadi pecahan campuran dari 21 per 4 yaitu 5 1 per 4. Oke, selanjutnya mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Yang tadi kan biasa, pecahan biasa ke pecahan campurannya. Yang ini sebaliknya, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan biasa dengan cara, nah ini kan C D per B merupakan pecahan campuran sama dengan, akan kita ubah menjadi A per B dengan cara C dikali B ditambah D per B. Maka hasilnya pecahan biasa yaitu A per B. Contoh soal, ubahlah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. Nomor 1 3 1 per 5, nomor 2 5 2 per 7. Lihat penyelesaian berikut. Nomor 1 nih, 3 1 per 5 sama dengan, lihat caranya yang tadi, C dikali B ditambah D per B. Jadi ini yang 3 1 per 5 ini sama dengan 3 dikali 5 ditambah 1 per 5. Maka sama dengan hasilnya 3 kali 5 15 ditambah 1 16 per 5. Jadi pecahan biasa dari 3 1 per 5 adalah 16 per 5. Selanjutnya yang nomor 2 5 2 per 7 sama dengan 5 dikali 7 ditambah 2 per 7 sama dengan hasilnya 5 dikali 7 35 ditambah 2 37 per 7. Jadi pecahan biasa dari 5 2 per 7 yaitu 37 per 7. Oke, bisa dipahami ya bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Jika masih ada yang belum paham, silahkan tanyakan langsung pada ibu dan bisa hubungi ibu ya. Selanjutnya, silahkan kerjakan latihan berikut. Untuk yang A, B, C itu ubah ke pecahan campuran ya. Sedangkan yang D, E, F ubah ke pecahan biasa. Sekian materi dari ibu. Semoga dapat
menambah pengetahuan kalian dan menambah pemahaman kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini masih membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, ini langsung kita ke penjumlahan dan pengurangan pecahan ya pada pertemuan kali ini. Yaitu pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama nih, apabila penyebut sama, maka langsung dijumlahkan atau dikurangkan pembilang saja ya, pembilang pecahannya, sedangkan penyebutnya tetap karena kan sudah sama. Contoh nih, hitunglah yang A, 3/5 ditambah 2/5. Untuk yang A ini soal penjumlahan, dan untuk yang B soal pengurangan, yaitu 11/12 dikurang 7/12. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Yang A, untuk yang penjumlahan, 3/5 ditambah 2/5. Nah, di sini penyebutnya sudah sama nih, 5. Jadi langsung saja 3 ditambah 2/5 sama dengan 5/5. Nah, 5/5 ini sama dengan 1. Nah, jadi kan langsung saja kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 3 dan 2-nya. Oke, langsung yang B, untuk pengurangan 11/12 dikurang 7/12. Nah, di sini juga penyebutnya sudah sama. Hanya saja ini pengurangan, yang tadi penjumlahan. Nah, yang ini jadi 11 dikurang 7/12. Hasilnya 4/12. Nah, 4/12 ini sama aja dengan 1/3. Next ya. Yang kedua, yaitu apabila penyebutnya berbeda, maka perlu disamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan KPK. Contoh, hitunglah yang A, ini penjumlahan, 1/3 ditambah 1/4. Untuk yang B, 2/5 dikurang 1/2. Nah, penyelesaiannya untuk yang penjumlahan dulu ya. 1/3 ditambah 1/4 sama dengan, di sini ibu menggunakan cara perkalian silang ya. Perkalian silang bisa juga mencari dengan KPK dari 3/4 ini. Jadi ibu langsung aja menggunakan perkalian silang. Jadi kan 1 dikali 4 ditambah 1 dikali 3 per penyebutnya dikalikan 3 dikali 4. Nah, sama dengan hasilnya 1 kali 4, 4 ditambah 1 kali 3, 3. Jadi 4 tambah 3 per 12. Nah, hasilnya yaitu 7/12. Jadi penjumlahan dari 1/3 ditambah 1/4 yaitu 7/12. Yang B, yang pengurangan, 2/5 dikurang 1/2 sama dengan, ini sama aja ya, ibu pakai perkalian silang. 2 dikali 2 dikurang 1 dikali 5 per 5 dikali 2. Langsung saja, yaitu 4 dikurang 5 per 2, hasilnya sama dengan 1 per 10. Oke, langsung yang ketiga, yaitu apabila terdapat pecahan campuran dan pecahan biasa, maka pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Contoh, yang pertama ini penjumlahan, pecahan campuran, dan pecahan biasa. 1 2/5 ditambah 1/2. Sedangkan yang B pengurangan, 1 1/3 dikurang 1/4. Nah, lihat penyelesaian berikut. Untuk yang A, yang penjumlahan, 1 2/5 ditambah 1/2 sama dengan 1 dikali 5 ditambah 2/5 ditambah
1/2 sama dengan 7/5 ditambah 1/2. Nah, 7/5 ini merupakan pecahan biasa dari 1/2/5 ya. Nah, langsung saja kita cari penjumlahan dari 7/5 ditambah 1/2 sama dengan 7 dikali 2 ditambah 1 dikali 5 per 5 dikali 2 sama dengan 7 kali 2 14 ditambah 1 kali 5 5 per 10. Hasilnya 19/10. Nah, 19/10 ini bisa saja kita ubah ke dalam pecahan campuran. Tergantung perintah soalnya mau diubah ke pecahan campuran atau ke pecahan biasa saja. Oke, yang kedua yang B. 1/3 dikurang 1/4. Nah, sama aja, kita ubah dulu yang 1/3-nya. Sama dengan 1 dikali 3 ditambah 1/3 dikurang 1/4 sama dengan 4/3 dikurang 1/4. Nah, 4/3 ini hasil dari pecahan biasa dari 1/3, maka hasilnya 4/3. Nah, 4/3 dikurang 1/4 sama dengan 4 dikali 3 dikurang 1 dikali 3 per 3 dikali 4 sama dengan 13/12. Nah, dari sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Soal cerita penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ini yang tadi kan dalam bentuk langsung soal pecahannya ya. Nah, kalau yang ini soal cerita penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, yang pertama penjumlahan pecahan. Biasanya dalam soal cerita penjumlahan itu ada kata kunci. Misalnya, dibelikan lagi, ditambah, dan lain sebagainya. Contoh soal. Revi mempunyai mangga sebanyak 1/4 kg. Nah, bibinya memberikan mangga pada Revi sebanyak 1/2 kg. Berapa banyak mangga yang dimiliki Revi saat ini? Nah, ini kan Revi sebelumnya memiliki 1/4. Nah, bibinya memberikan lagi 1/2 kg. Berarti kan ini penjumlahan. Jadi 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 4 per 4 dikali 2. Di sini Ibu pakai cara perkalian silang ya. Jadi hasilnya yaitu 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 4, yaitu 1 kali 2, 2 ditambah 1 kali 4, 4 per 4 dikali 2, 8. Jadi hasilnya 6/8. Jadi banyak mangga yang dimiliki Revi yaitu 6/8. Selanjutnya, pengurangan pecahan biasanya dalam kata kunci. Soal cerita pengurangan pecahan itu biasanya ada diambil, diberikan, dipergunakan, dan lain sebagainya. Contoh soal. Pak Adi memiliki 1/2/3 hektar tanah kosong. Nah, 1/4 tanah akan ditanami tanaman tomat dan 3/4 tanah akan ditanami cabai. Nah, sisa berapakah tanah kosong yang dimiliki Pak Adi? Oke, penyelesaiannya dari 1/2/3 dikurang 1/4 tadi yang untuk tanaman tomat dan 3/4 dikurang 3/4 yang digunakan untuk ditanami cabai. Nah, hasilnya sama dengan kita ubah dulu nih yang pecahan 1/2/3 yaitu 1 dikali 3 ditambah 2/3 dikurang 1/4 dikurang 3/4 sama dengan, nah hasil dari 1/2/3 yaitu 5/3 dikurang 1/4 dikurang 3/4. Maka hasilnya
sama dengan kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya, yaitu 12. Jadi nah 12 dibagi 3 dikali 5 hasilnya 20. 12 bagi 4 12 bagi 3 4. Nah 4 dikali 5 20. Jadi 20 terus dikurang 12 bagi 4 3. Nah dikali 1 dikali min 1 hasilnya min 3. Jadi 20 dikurang 3. Nah 12 bagi 4 3 dikali min 3 hasilnya min 9. Jadi 20 dikurang 3 dikurang 9 per 12 sama dengan 8/12. Jadi sisa tanah yang dimiliki Pak Adi yaitu 8/12 hektar. Nah dari sini teman-teman bisa memahami ya penjelasan yang Ibu sampaikan. Jika masih belum paham bisa langsung tanyakan pada Ibu. Selanjutnya yaitu silahkan kalian kerjakan latihan berikut ini. Hitunglah operasi penjumlahan dari dan pengurangan pecahan berikut. Nah, yang A, B, C, D itu merupakan penjumlahan dan pengurangan pecahan yang dalam bentuk pecahannya langsung. Sedangkan yang poin E dan F itu soal cerita. Silahkan kalian kerjakan ya, agar Ibu bisa melihat seberapa paham dan seberapa mengertikah kalian terhadap materi kali ini. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.